Pastinya kalian tahu banget ya, teman-teman, di tahun ini itu banyak banget konten kreator baru, sehingga persaingannya itu sangat-sangat ketat. Jadi ya kalau kalian tidak punya satu teknik ini untuk kalian pertahankan atau kalian perjuangkan, ya kalian akan sama saja seperti orang-orang lain, yang itu akan cepat naiknya dan juga turunnya juga cepat. Yaitu teknik yang harus kalian pelajari, harusnya sudah kelihatan ya di judul ya teman, yaitu personal branding. Karena dengan personal branding seperti ini itu akan membuat kalian lebih gampang untuk bertahan. Apalagi kalau personal branding kalian itu sangat-sangat unik dan sangat bisa diingat sama orang lain. Oke, akan aku lanjut ke bahas ya teman, personal branding itu seperti apa. Gampangnya sih personal branding ini itu adalah ya brandingan diri kalian. Kalian tuh pengen dikenalnya seperti apa, kalian tuh pengennya dikenal sama orang tuh sosok yang seperti apa, itu ya tinggal kalian cari-cari saja ya teman. Kalian tuh pengennya dikenal seperti apa, yang cocoknya seperti apa. Tidak harus dengan apa ya, dengan minat kalian ya, sesuai dengan minat kalian pun sebenarnya nggak harus ya. Kalau aku sendiri pun juga membahas konten kayak gini sebenarnya bukan minatku pribadi, tapi ya karena aku pengen dikenalnya seperti ini, dan kalau aku lihat-lihat pun juga pesannya juga nggak terlalu banyak, akhirnya aku beranikan diri untuk membuat video seperti ini untuk membangun personal brandingku juga. Karena personal branding terutama di tahun 2026 ini, karena semakin banyak konten kreator ya, konten kreator itu banyak banget teman-teman, dan pasnya persaingannya juga semakin ketat. Tanpa adanya personal branding itu sangat-sangat sulit untuk kalian berkembang atau sangat-sangat sulit untuk kalian bertahan nanti. Ya meskipun awalnya itu akan sedikit tertatih-tatih ya, akan sedikit sulit ya teman-teman, karena ya pastinya ketika kalian membuat video itu belum ada yang tahu diri kalian itu siapa teman-teman. Jadi ya kalian nggak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena ya itu awal yang baik untuk kalian mulai. Karena ya pasti kalau pertama kali mulai siapa sih yang tahu ya teman-teman. Tapi kalau suatu saat nanti personal branding kalian sudah kuat, sudah terbentuk dengan baik, itu sangat-sangat membantu banget sih harusnya untuk kalian gunakan. Ya kalian mungkin bisa lihat kreator-kreator yang sudah gede sekarang. Siapa? Mr. Beast ya, pokoknya Mr. Beast. Dimana dia pun juga butuh waktu yang sangat lama teman, supaya biar itu dia tuh lebih terkenal. Sekali bikin video tuh yang nonton segitu-segitu mulu, banyak banget ya. Terus contoh lagi mungkin ada, kalau YouTuber Indonesia siapa ya yang gampangnya itu mungkin kayak Winda Vasudara, dia pun juga konsisten untuk membangun personal brandingnya. Terus ada Jerome Pauline dan lain sebagainya teman. Pokoknya mereka tuh pasti punya personal brandingnya sendiri-sendiri ya kan. Contohnya kayak Winda Vasudara itu dia streaming, personal brandingnya tuh ya bagusnya dia tuh bisa kayak bercerita gitu teman. Dia tuh kayak bisa bercerita-cerita juga, bisa penonton tuh interaksi dengan penonton juga lebih bagus. Jadi ya kalau kalian pengen dengan ada storytelling ini pastinya membuat penonton itu suka ya teman, terutama ketika berinteraksi dengan penonton kalian. Terutama terus ada juga Jerome Pauline yang dikenal dengan orang yang jago banget matematika dan juga kuliah di Jepang. Itu akan personal branding dia kan. Dan itu juga sangat-sangat membantu dia pun untuk ya membangun yang lainnya, mungkin kayak bisnis mereka ataupun ya membuat channel baru lagi. Terus juga ada Ferry Irwandi dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ya personal branding ini sangat-sangat penting ya untuk kalian biar lebih bisa bertahan, biar bisa lebih bersaing juga ya. Karena dengan personal branding ini itu akan bisa membuat kalian tuh lebih unik, lebih beda daripada yang lain. Jadi ya kalian harus mencari tahu ya teman. Sebenarnya agak sulit juga ya untuk mencari tahu personal branding yang cocok untuk kalian itu apa. Yang paling gampangnya tinggal dilihat ya, minat kalian tuh seperti apa, karakter kalian tuh seperti apa, tinggal kalian lihat sendiri ya teman. Jadi ya kalau intinya personal branding itu penting ya untuk kalian biar lebih bisa dikenal orang itu seperti apa, biar lebih kuat saja ya untuk personal brandingnya, biar lebih gampang teman untuk dikenal sama banyak orang. Meskipun untuk membangunnya memang lama ya teman, nggak semudah itu, nggak sesingkat itu. Ya mungkin bener-bener lama banget, tergantung rezeki masing-masing juga ya, bisa lebih cepat juga bisa lebih lama. Tapi percayalah teman, kalau personal branding kalian sudah terbentuk, kalian bikin konten seperti apapun, orang yang suka dengan kalian ya, suka dengan personal kalian ya, itu bakalan tetap nonton teman. Jadi ya itu sangat-sangat membantu kalian untuk di era sekarang. Karena memang banyak banget konten kreator baru, kreator-kreator yang mungkin hanya menggunakan AI tanpa menunjukkan wajah, hanya menjelaskan saja. Oh iya teman, personal branding yang paling gampang ya kalian harus menunjukkan wajah seperti ini, ngomong di depan kamera seperti ini. Dan kalau kalian pengen belajar, ada sih di videoku sebelumnya, tinggal kalian tonton saja. Trik yang menurutku lebih gampang ya, atau mungkin lebih mudah untuk kalian pahami ketika mau ngomong di depan kamera ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya teman untuk pembahasan tentang personal branding, karena personal branding ini juga sangat-sangat penting ya untuk kalian pelajari dan harus kalian bentuk juga untuk kalian yang mau mengonten banget ya. Kalian harus banget membangun personal branding kalian sendiri, harus kalian tuh tahu ya kalian tuh pengen dikenalnya seperti apa,
dikenal sama orang itu seperti apa, dan apakah sesuai dengan minat kalian atau tidak itu tinggal disesuaikan ya teman-teman. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak minat sih, tapi karena aku punya ilmunya di sini, akhirnya ya aku gunakan saja untuk membangun personal brandingku teman-teman. Ya meskipun aku nggak tahu ya apakah lama atau tidaknya ketika membangun personal branding ini, tapi ya aku pasti yakin kalau aku pasti bisa ya. Intinya seperti itu teman. Jadi ya kalau kalian pengen membuat konten, kalian harus juga membangun personal branding kalian teman, karena ini penting banget untuk bersaing dengan orang lain atau bersaing dengan kreator-kreator yang lainnya, karena konten kreator di tahun 2026 ini itu sangat-sangat banyak, sehingga kalian harus menjadi beda biar lebih dilirik sama penonton ataupun audiens yang lainnya.